Salam sejahtera teman-teman yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara live rutin setiap Rabu dan Jumat. Dan saya berpikir mungkin kita tidak perlu terlalu lama ya Bapak Ibu. Kita sudah sering ibadah, jadi mungkin kita gunakan paling lama 30 menit saja. Kita naikkan satu pujian, lalu kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan WA dari teman-teman. Kita berdoa untuk setiap permohonan doa dari teman-teman, dan kita akan tutup dalam doa berkat ya. Baik, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan bahwa bagaimana kan kehidupan kita kekristenan ini disukai orang dan disukai Tuhan tentunya. Nah, kita mengawalinya dengan sebuah pujian yang merupakan doa dari Tuhan Yesus Kristus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, yang kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami Tuhan, yes Lord. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Biar dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, yang kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Biarlah kami terus meresponi doa-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh bersatu, dan dunia boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami boleh saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, saat ini Tuhan, Kau melihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini, di malam hari ini Tuhan, apapun keadaan kami mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi kami semua yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa Tuhan. Yang terikat dengan dosa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan lawat setiap kami. Pulihkan hidup kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan usaha kami, pulihkan pelayanan kami.
Pulihkan seluruh hidup kami Tuhan. Lawat setiap kami, urapi dan berkati kami semua. Kami mau satukan hati kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Urapi pemimpin bangsa kami Indonesia, untuk dapat memimpin bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Lepaskan bangsa ini daripada serangan-serangan kuasa kegelapan kelompok radikal terorisme. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat bangsa ini supaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Doa Tuhan, angkatlah pandemi virus corona ini Tuhan. Di bangsa ini dan dunia ini Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Sadarkan setiap umat Tuhan. Untuk melihat bahwa kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan, hamba akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba dalam menyampaikan isi hati Tuhan, supaya apa yang boleh hamba sampaikan sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saat ini kita akan renungkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan kekristenan itu disukai orang. Dan tentu saja disukai Tuhan. Saya iri dan sekaligus juga bangga dengan jemaat mula-mula. Saya coba baca lagi dalam ayat yang ke Kisah Rasul 2 ayat 46 dan ayat yang ke-47 demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Perhatikan, mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan tambahkan jiwa. Nah, kehidupan jemaat seperti inilah yang disukai Tuhan, sehingga kekristenan semakin berkembang. Saya mencoba merenungkan apa yang menjadi rahasia dari jemaat ini sehingga mereka disukai orang. Dan Tuhan sangat senang dengan kehidupan mereka. Ada dua ayat yang saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh renungkan. Mengapa jemaat mula-mula begitu sukacita dan mereka disukai banyak orang? Melihat persekutuan mereka luar biasa. Tuhan ingatkan saya dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa ini rahasia dari jemaat mula-mula. Mengapa mereka disukai oleh Tuhan? Mereka disukai orang karena hati mereka itu bergembira karena Tuhan. Bukan bergembira karena berkat Tuhan, tapi bergembira karena Tuhan. Kalau kita baca kisah bagaimana jemaat mula-mula, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, lalu kita buka lagi dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Mereka tidak ragu untuk menjual harta mereka, tanah mereka, rumah mereka, dan hasilnya dibagi-bagikan. Nah, biasanya orang berpikir mungkin 1000 kali untuk bisa menjual rumah dan membagi-bagikan kepada orang lain. Apalagi pada zaman ini beli properti sangat-sangat mahal gitu. Tapi mereka seakan-akan tidak terlalu peduli dengan harta yang mereka miliki. Kenapa? Sumber kegembiraan mereka itu bukan harta. Sumber kegembiraan mereka bukan uang. Dan itu yang membuat mereka disenangi oleh Tuhan. Mereka datang dengan gembira, yang penting mereka boleh bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, karena mereka bergembira karena Tuhan. Nah, sebagai umat Kristen, ini yang harus menjadi spirit kita, sumber kebahagiaan kita, sumber kegembiraan kita bukanlah uang, bukanlah harta, bukanlah jabatan.
Tetapi kita harus bergembira karena Tuhan. Mengapa? Mengapa kita sebagai umat Kristen harus bergembira karena Tuhan? Kita tahu firman bahwa semua manusia itu sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan sudah berdosa dan harus dihukum mati, masuk ke alam maut. Tetapi setiap umat Kristen yang percaya pada Kristus, kita memahami bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Nah, umat Kristen juga percaya, tahu bahwa dosa itu mengakibatkan manusia harus dikutuk. Terkutuklah tanah. Manusia ini terdiri dari tanah. Ketika Tuhan katakan terkutuklah tanah, kita ikut terkutuk. Bumi ini ikut terkutuk, kita ikut terkutuk. Tetapi ketika kita memahami bahwa Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib, menanggung kutuk ganti kita, Galatia 3:13-14, maka itu menjadi sumber kegembiraan. Ya Bapak Ibu Saudara, dan kita juga memahami bahwa dosa itu mengakibatkan hubungan antara kita dengan Tuhan menjadi rusak. Tetapi di dalam Kristus kita memahami bahwa Tuhan sudah memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan Tuhan kembalikan kita dari dunia kegelapan ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang harusnya menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita bagi setiap orang Kristen. Jadi jangan hanya bersukacita karena banyak berkat Tuhan. Nah, sumber kegembiraan setiap umat Kristen itu bukanlah uang, bukanlah harta, tetapi kebahagiaan di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Yang sudah rela mati menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita bebas dari hukuman dosa. Yang sudah mati di kayu salib itu menanggung kutuk, maka kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Yang sudah rela mencurahkan darahnya sebagai darah perdamaian supaya hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Nah, ketika kita memahami tentang kebenaran ini, itu yang harus menjadi sumber sukacita. Dan itu rahasia dari jemaat mula-mula. Mengapa mereka begitu bergembira? Ada uang mereka tetap sukacita. Saya harus jujur katakan bahwa selama 16 tahun saya menjadi pendeta dan menjadi gembala, saya melihat bahwa kekristenan telah hilang esensinya. Ya, saya gak mau ngomong lagi, tapi seringkali saya kalau ingat kayak begini saya sedih gitu. Nah, pendeta masih saling menyerang. Jangan ya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya ingin udah urusan pendeta dengan pendeta lah udah, tapi urusan kita jemaat Tuhan udahlah. Kita fokus pada apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. Setiap kita umat Kristen harus menyadari, memahami bahwa kita itu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itu yang harus menjadi sumber sukacita. Apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Sukacita, damai sejahtera, termasuk juga berkat-berkat jasmani. Jadi yang penting adalah kita menemukan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenaran bahwa kita nih yang berdosa ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita yang harus dihukum mati sudah dibebaskan. Kita yang sudah menjadi terkutuk sudah tidak lagi terkutuk karena Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita. Kita yang diusir keluar sudah dipulihkan kembali. Ini yang harus menjadi sumber sukacita kita. Nah, saya percaya kalau setiap kita memahami tentang kebenaran ini, kita nggak terlalu peduli kalaupun kita memang nggak punya banyak uang, nggak punya banyak harta. Toh harta itu juga tidak dibawa mati juga. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, sumber kegembiraan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah rela mati menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita bebas dari hukuman dosa. Sumber sukacita kita karena Kristus telah menanggung kutuk ganti kita, dan kita hidup di bawah berkat Tuhan. Mengapa kita bersukacita dalam Kristus? Karena Kristus telah memulihkan hubungannya dengan Tuhan melalui darahnya yang mahal. Itu yang menjadi sumber sukacita. Sebab itu Amsal berkata demikian dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar
kehidupan. Pesan yang singkat yang kita boleh belajar pada saat ini. Kita belajar mengapa jemaat mula-mula begitu bersuka cita dan tidak buang waktu untuk saling menyalahkan gereja satu dengan gereja yang lain. Tidak buang waktu untuk menyalahkan pendeta satu dengan pendeta yang lain. Karena mereka memiliki sumber sukacita yang abadi di dalam Tuhan Yesus. Bukan karena harta. Saat ini orang ribut soal jemaatnya pindah dari satu gereja kayak itu jemaatnya Tuhan, silakan aja kalau mereka mau pindah kemana. Nah, kita juga harus introspeksi diri kenapa jemaat itu pindah. Tetapi hari ini kita mau belajar. Tuhan mau kita fokus dengan Tuhan. Bahwa kita harus memiliki sumber sukacita yang abadi. Yaitu sukacita karena Tuhan. Bukan sukacita karena uang. Bukan sukacita karena harta. Bukan sukacita karena jabatan. Nah, saya percaya kalau setiap umat Kristen memiliki sumber sukacita ini, maka ketika kita ada di dalam komunitas gereja, maka kita membawa sukacita itu. Hati kita penuh dengan sukacita, terpancar wajah yang sukacita, mengeluarkan kata-kata yang sukacita, dan itu membuat persekutuan kita menjadi indah dan disukai orang. Saya beberapa bulan ini di dalam pandemi virus corona ini, dan saya ada beberapa komunitas yang besar yang minta saya layani, seperti di Tanjung Priok ada sekitar lebih dari 100 orang, juga ada di bawah kolong jembatan hampir 100 orang juga, ada juga di mana lagi di Tanah Tinggi kemarin juga hampir 100 orang juga, di Tanah Abang, di Cibubur. Saya bersuka cita, saya selalu bilang bahwa gereja ini GBI Rumah Kasih lah komunitas yang harus membangun persekutuan kasih. Dan saya percaya kalau kita boleh membangun persekutuan kasih, karena hati kita itu melimpah dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka cara kita bicara, cara kita bersikap itu akan mendatangkan sukacita. Tidak gampang kita berselisih. Nah, orang yang suka berselisih dan suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, karena dia belum sungguh-sungguh memahami tentang sumber kegembiraan yang sebenarnya. Sumber kegembiraan yang sebenarnya adalah, ingat, karena Tuhan, bukan karena uang. Saudara, kalau mungkin dalam pergumulan tentang keuangan, saudara ingat apa kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau tubuh, roh dan jiwa saya dia mau mempersembahkan bagi kita, apa susahnya bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sebab itu, kalau saudara sedang mengalami pergumulan tentang keuangan, sudah, datang kepada Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memahami bahwa kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka kita tidak terlalu peduli apakah kita perlu banyak uang atau tidak. Karena Tuhan sanggup mencukupkan dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk berjuang bersama-sama. Membangun komunitas Kristen baik di dalam keluarga, di dalam gereja, itu harus mendatangkan sukacita bagi orang lain yang melihatnya. Dan sumber sukacita itu bisa terjadi di dalam komunitas gereja kalau kita memiliki sumber sukacita yang benar. Sukacita bukan dengan uang, sukacita bukan karena banyak berkat Tuhan, tetapi sukacita karena Tuhan itu sendiri. Nah, saya percaya kalau setiap kita memiliki sumber sukacita itu, maka akan terpancar dari hati kita, hati yang penuh sukacita. Dan setiap orang yang bertemu dengan kita, membangun persekutuan kita, akan merasakan sukacita. Dan ketika kita membangun persekutuan sukacita dengan sesama umat Tuhan, maka orang yang melihat persekutuan kita pun akan senang, dan Tuhan juga akan senang dengan persekutuan kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini satu perjuangan. Ya. Karena sudah banyak terjadi perselisihan antara hamba-hamba Tuhan dan juga gereja satu saling menyerang yang lain. Tapi saat ini, malam hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Dan saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita yang sudah menanggung hukuman dosa kita,
yang sudah menanggung kutuk ganti kita, yang sudah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa dari hati kita akan meluap sukacita. Dari hati kita akan meluap damai sejahtera. Maka hidup kita akan penuh dengan senyuman, hidup kita ini penuh dengan sukacita. Bukan karena kita banyak uang. Jangan sampai kalau orang Ambon bilang begini, ada uang, haleluya. Kalau tidak ada uang, alelupa. Nah, ada uang atau tidak ada uang, sumber sukacita kita bukan karena ada uang atau tidak ada uang, ada harta atau tidak ada harta, tapi sumber sukacita adalah karena Tuhan. Kalau kita semua memiliki sumber sukacita itu, maka kita akan bawa sumber sukacita itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam komunitas mana, dan di dalam gereja. Kita semua akan membawa sukacita sampai kita tidak terlalu banyak berpikir apakah kita punya banyak uang atau tidak. Tetapi ketika kita membangun persekutuan dalam gereja, maka kita akan membangun persekutuan kasih, saling mengasihi, dan saling menolong satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita boleh bersama selama 30 menit ini dan selamat beristirahat pada saat ini. Terus setia melayani Tuhan apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan